Sebelum Buddha Gotama muncul di dunia, ada dua desa Brahmana tidak jauh dari Rajagaha, bernama Desa Upatissa dan Desa Kolita. Suatu hari seorang istri Brahmana bernama Rupasari, yang tinggal di Desa Upatissa, mengandung seorang anak, dan pada hari yang sama seorang istri Brahmana bernama Mogalani, yang tinggal di Desa Kolita, juga mengandung seorang anak. Selama 7 generasi kedua keluarga ini telah bersahabat sangat erat, mereka juga melakukan upacara selamatan kehamilan untuk kedua ibu hamil pada hari yang sama. Setelah 9 bulan, kedua wanita tersebut melahirkan putra-putra mereka di hari yang sama. Pada hari yang ditentukan untuk pemberian nama, mereka memberikan nama Upatissa untuk putra dari wanita yang bernama Sari, karena dia merupakan putra dari kepala desa, penguasa desa, di Desa Upatissa, sedangkan anak laki-laki yang satunya, karena dia adalah putra dari kepala desa di Desa Kolita, mereka memberinya nama Kolita. Ketika mereka dewasa, kedua anak laki-laki itu menjadi orang yang ahli seni dan ilmu pengetahuan. Setiap kali sang remaja Upatissa pergi bermain ke sungai maupun ke taman, dia pergi dengan menggunakan 500 tanduk emas, sedangkan sang remaja Kolita pergi dengan menggunakan 500 kereta yang ditarik oleh kuda-kuda pilihan. Kedua remaja, masing-masing memiliki pengikut 500 Brahmana yang masih muda. Saat itu ada festival, pesta rakyat, yang dirayakan setiap tahun di Rajagaha yang diadakan selama seminggu penuh, dan dihadiri oleh semua orang. Festival ini berisi tarian, nyanyian, musik, dan segala macam hiburan. Kedua sahabat itu pergi ke sana ditemani para pengikutnya, dan duduk di kursi panjang yang telah disiapkan, untuk menyaksikan pertunjukan yang sedang berlangsung. Ketika sesuatu yang lucu terjadi, mereka tertawa, ketika sesuatu yang menyedihkan terjadi, mereka menangis, bila tiba waktunya berdana, mereka berdana. Mereka menyaksikan festival tersebut selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, ketika melihat kemeriahan pesta dan melihat ke arah kerumunan orang banyak, Upatissa berpikir, sebelum mencapai 100 tahun, kumpulan manusia sebanyak ini akan mati. Kolita melihat sahabatnya tidak segembira biasanya, dia kemudian bertanya kepada Upatissa, "Wahai sahabatku, Upatissa, kamu tidak kelihatan senang dan gembira seperti hari-hari sebelumnya, bahkan sebaliknya, kamu kelihatan sedih. Apa yang ada dalam pikiranmu?" "Sahabat Kolita, saya duduk di sana sambil berpikir, pertunjukan ini tidak bisa membuat kita puas selamanya. Semua ini tidak berguna, lebih baik mencari keadaan tanpa kematian." "Mengapa kamu juga murung?" Ternyata Kolita juga merasakan dan mengatakan hal yang sama. Lalu, Upatissa berkata, "Kita berdua mempunyai pikiran yang bagus. Ayo, mari kita pergi mencari keadaan tanpa kematian dan menjadi bhikkhu bersama-sama. Tetapi kita belajar dengan guru yang mana?" Pada saat itu seorang petapa pengembara yang bernama Sanjaya memasuki kota Rajagaha, disertai oleh rombongan besar para pengikutnya. "Kita akan menjadi bhikkhu di bawah bimbingan Sanjaya," kata Upatissa dan Kolita. Jadi, mereka membubarkan 500 pengikut dan berkata kepada mereka, "Ambillah tandu-tandu dan kereta-kereta kuda ini, dan pergilah, lalu bersama dengan 500 orang sisanya, menjadi bhikkhu di bawah bimbingan Sanjaya." Sejak hari di saat kedua pemuda ini menjadi bhikkhu di bawah bimbingan Sarijaya, Sanjaya menjadi sangat terkenal. Dalam beberapa hari saja, mereka berdua telah menguasai semua ajaran Sarijaya. Oleh karena itu, mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah ini semua kebenaran yang Anda ketahui, atau apakah ada hal lain selain itu?" "Ini adalah semuanya, kalian telah mengetahui semuanya." Kedua sahabat itu kemudian meminta izin dari gurunya untuk mencari akhir dari ajaran ini. Sang guru menjawab, "Carilah sesuka kalian." Setelah mendapatkan izin dari gurunya, Upatissa dan Kolita mulai mengembara mencari keadaan tanpa kematian, dan dalam waktu singkat mereka berdua menjadi sangat terkenal di seluruh wilayah Jambudipa, India. Setiap orang mengenal mereka. Kemudian dua sahabat ini, setelah mengembara ke seluruh pelosok Jambudipa untuk mencari keadaan tanpa kematian, tetap saja tidak menemukan jawaban dari pencarian mereka, sehingga akhirnya mereka berdua kembali ke Rajagaha, ke tempat masing-masing lagi. Sebelum mereka berpisah, Upatissa berkata kepada Kolita, "Sahabatku Kolita, siapapun dari kita yang terlebih dahulu menemukan ajaran sejati harus memberitahukannya kepada yang lain." Setelah membuat kesepakatan seperti ini, mereka pun berpisah. Suatu pagi, Upatissa melihat Bhikkhu Asaji, salah satu bhikkhu pertama Buddha, sedang menerima dana makanan di Rajagaha. Dia sangat terkesan melihat penampilan Bhikkhu Asaji yang damai dan agung. Dia berpikir bahwa pasti bhikkhu tersebut telah mencapai ke arah hantaan. Ketika Bhikkhu Asaji selesai makan, dia menghampiri dan menyapanya, lalu bertanya siapakah gurunya dan ajaran apa yang diajarkan oleh gurunya. Bhikkhu Asaji memberitahunya bahwa gurunya adalah Buddha Gotama dan bahwa dia tidak dapat menjelaskan ajaran tersebut secara panjang lebar karena dia baru-baru ini menjadi seorang bhikkhu, tetapi dapat menjelaskan maknanya secara singkat.
Kemudian dia mengucapkan syair tersebut. Mendengar syair tersebut, Upatissa menjadi seorang Sotapanna, orang yang mencapai tingkat kesucian pertama. Kemudian, seperti yang dijanjikan, dia pergi menemui temannya Kolita, dan menjelaskan kepadanya bahwa dia telah mencapai keadaan tanpa kematian dan mengulang ayat yang diucapkan oleh Bhikkhu Assaji kepada temannya. Kolita juga menjadi Sotapanna di akhir syair tersebut. Mereka berdua teringat mantan guru mereka, jadi mereka pergi untuk menyampaikan hal ini kepada Sanjaya. Mereka berkata kepadanya, Buddha telah muncul di dunia, Dhamma telah muncul, Sangha telah muncul. Ayo, mari kita pergi menemui guru. Akan tetapi, Sanjaya menolak untuk pergi bersama mereka menemui Buddha. Sanjaya menjawab, setelah menjadi guru bagi begitu banyak murid, bagiku menjadi murid Buddha adalah seperti kendi yang berubah menjadi cangkir minum. Jangan berkata demikian, Guru, Upatissa berkata. Guru, sejak kemunculan Buddha di dunia ini, orang-orang telah memujanya. Mari kita juga pergi ke sana. Sanjaya menjawab, sahabat, manakah yang lebih banyak di dunia ini, yang bodoh atau yang bijaksana? Guru, hanya sedikit orang yang bijaksana, dan mayoritas bodoh. Sanjaya berkata, baiklah, teman-teman, biarkan yang bijak pergi ke Bhikkhu Gotama yang bijaksana, yang bodoh akan tetap datang kepadaku. Pergilah, murid-muridku. Jadi, Upatissa dan Kolita meninggalkannya, dengan 250 pengikut, pergi menemui Buddha, di Veluvana. Kemudian Kolita dan Upatissa menemui Buddha dan menjadi murid utama beliau. Upatissa menjadi Sariputta, dan Kolita menjadi Moggallana. Mereka menceritakan kepada Buddha bagaimana Sanjaya tidak ingin datang menjumpai Buddha. Jadi, seperti yang ditunjukkan oleh Buddha, kesombongan palsu Sanjaya menghalanginya untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran, dia melihat ketidakbenaran sebagai kebenaran dan tidak akan pernah sampai pada kebenaran yang sebenarnya. Kemudian Buddha berbicara dalam syair sebagai berikut. Syair 11. Mereka menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran, dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu, tak akan pernah menemukan kebenaran. Syair 12. Mereka mengetahui kebenaran sebagai kebenaran, dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu, akan menemukan kebenaran. Di akhir khotbah, banyak orang menjadi Sotapanna. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.